Well, hello, back again on Himakta Channel. Oke, kali ini aku akan membahas mengenai mata kuliah pengantar akuntansi 2, yang mana materinya adalah tentang ayat jurnal penyesuaian dan worksheet. Untuk itu, teman-teman jangan lupa follow Instagram Himakta dan subscribe YouTube Himakta Unila, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya ya untuk mendapatkan video-video pembelajaran lainnya. Langsung saja kita mulai, semangat belajar, selamat belajar. Baiklah, sebelum aku memulai, ada baiknya aku menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi yang disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Jadi, ayat jurnal penyesuaian ini digunakan untuk mencatat suatu transaksi yang sudah terjadi namun belum dicatat. Ayat jurnal penyesuaian juga dapat digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah dicatat namun memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Mengapa bisa demikian? Itu karena masih ada keadaan harta, utang, modal, penjualan, pembelian, dan biaya perusahaan yang belum benar. Nah, supaya penyusunan laporan keuangan bisa objektif, maka neraca saldo perlu disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya, yakni menggunakan jurnal penyesuaian. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu jurnal penyesuaian? Jadi, jangan salah mengartikan ya. Nah, sekarang aku akan membahas akun-akun yang perlu disesuaikan dalam ayat jurnal penyesuaian. Jadi teman-teman, pencatatan jurnal penyesuaian ini tidak semua akun harus disesuaikan, tapi hanya beberapa saja. Nah, jurnal penyesuaian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu transaksi akrual dan transaksi deferral. Transaksi akrual ini berkaitan dengan pengakuan beban atau pendapatan yang terjadi namun belum dicatat ke dalam akun. Contohnya, itu ada beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap, dan kerugian piutang. Sedangkan, transaksi deferral merupakan transaksi yang berkaitan dengan penundaan pengakuan beban dan pendapatan yang transaksinya sudah dicatat ke dalam akun, namun masih harus dikoreksi supaya sesuai dengan kenyataannya. Nah, contohnya itu ada beban dibayar di muka, yaitu dibagi lagi menjadi dua, pembayaran dicatat sebagai harta ataupun beban. Lalu ada pemakaian perlengkapan dan pendapatan diterima di muka yang penerimaannya dicatat sebagai utang maupun pendapatan. Nah, itulah tadi. Selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana pencatatan jurnal penyesuaian. Jadi pada kali ini kita akan membahas 8 akun pencatatan jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada penyusutan aktiva tetap, kedua ada persediaan barang dagang, 3 pemakaian perlengkapan, keempat beban yang masih harus dibayar, kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan piutang tidak tertagih. Oke, langsung saja yang pertama yaitu penyusutan aktiva tetap. Penyusutan merupakan kerugian yang ditanggung perusahaan akan nilai penurunan aktiva tetap. Aktiva tetap milik perusahaan yang dipakai dalam rutinitas akan berkurang nilai ekonomisnya secara perlahan. Nah, berkurangnya nilai aktiva yang dikenal dengan istilah penyusutan atau depresiasi ini menjadi biaya yang perlu dicatat dalam laporan akuntansi. Di pencatatan jurnal penyesuaian untuk aktiva berwujud yaitu beban penyusutan aktiva di debit pada akumulasi penyusutan aktiva di kredit. Kemudian untuk aktiva tidak berwujudnya adalah amortisasi aktiva di debit pada aktiva di kredit. Oke, lanjut ke persediaan barang dagang. Nah, pada jurnal ini, proses pencatatan jurnal persediaan barang dagang biasanya dilakukan lewat dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan atau HPP. Mereka berdua ini memiliki perbedaan dalam mencatat jurnal penyesuaian. Jadi, untuk metode harga pokok penjualan atau HPP, yaitu adalah HPP di debit. Kemudian ada persediaan barang dagang awal, pembelian, dan beban angkut pembelian terletak pada kredit.
Kemudian ada persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, dan potongan pembelian di debit dan di kreditnya adalah HPP. Lalu untuk metode ikhtisar laba rugi, ayat jurnal penyesuaiannya adalah ikhtisar laba ruginya di debit, persediaan barang dagang awal di kredit. Lalu persediaan barang dagang akhir di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, selanjutnya ada pemakaian perlengkapan. Jadi, perlengkapan adalah kelompok aktiva atau harta yang bersifat lancar. Biasanya, perlengkapan disebut dengan harta lancar atau aktiva lancar. Saldo akun perlengkapan pada neraca saldo di awal dan akhir tahun akan berbeda, karena ada pemakaian perlengkapan yang tidak dicatat selama periode berjalan. Untuk itu, perlu adanya ayat jurnal penyesuaian, yaitu beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar. Nah, pada jurnal ini mengapa beban? Karena beban ini merupakan beban yang masih harus dikeluarkan perusahaan pada akhir periode. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jadi beban dari segi waktu tetapi belum dicatat ataupun dibayar. Jadi perlu dilakukan jurnal penyesuaian, yaitu seperti contohnya beban gaji. Jadi beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Ada juga beban bunga dan beban sewa. Maka beban gaji ataupun bunga ataupun sewa di debit pada utang gaji atau bunga ataupun sewa di kredit. Lanjut, ada pendapatan yang masih harus diterima. Apa sih maksudnya? Jadi pendapatan ini adalah pendapatan yang masih akan diterima tetapi belum dibayar oleh pelanggan. Bagi perusahaan, hal ini disebut sebagai piutang, sehingga akun ini pun disebut piutang pendapatan. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya yaitu piutang sewa di debit pada pendapatan sewa di kredit. Lanjut, ada beban dibayar di muka. Mengapa sih beban dibayar di muka dilakukan jurnal penyesuaian? Karena beban ini merupakan beban yang sebenarnya belum jadi kewajiban perusahaan untuk dibayar pada periode berjalan, tetapi perusahaan sudah membayarnya lebih dulu, jadi bebannya sudah dibayar di muka. Contoh transaksinya itu ada sewa, iklan, ataupun asuransi. Nah, pencatatan beban dibayar di muka itu juga bisa menggunakan metode harta dan beban. Jika dicatat sebagai harta, maka jurnalnya adalah beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit untuk catatan sebesar yang sudah dijalani. Kemudian untuk metode yang dianggap beban, maka sewa dibayar di muka di debit dan beban sewa di kredit dicatat sebesar yang belum dijalani. Oke, selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Jadi, pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang diterima lebih dulu atas transaksi yang belum dilakukan dengan pelanggan. Akun ini disebut juga persekot pendapatan atau premi pendapatan. Nah, pencatatan diterima di muka ini bisa dilakukan juga dengan dua metode atau pendekatan. Yang pertama, jika dicatat sebagai harta, maka jurnalnya adalah sewa diterima di muka di debit, pendapatan sewa di kredit. Jurnal ini dicatat sebesar yang sudah dijalani. Kemudian, jika dicatat sebagai beban, maka jurnalnya adalah pendapatan sewa di debit, sewa diterima di muka di kredit. Hal ini dicatat sebesar yang belum dijalani. Lalu yang terakhir ada piutang tidak tertagih. Nah, piutang ini adalah risiko perusahaan akibat adanya piutang dagang yang tidak tertagih. Piutang tak tertagih ini dianggap sebagai beban perusahaan karena perusahaan belum mendapatkan hasil dari transaksi. Jadi jurnalnya adalah kerugian piutang tak tertagih di debit pada piutang di kredit. Oke, lanjut kita sekarang ke materi worksheet, yaitu laporan keuangan yang ada di perusahaan dagang. Jadi, laporan keuangan adalah suatu tahap penyajian posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas secara terstruktur.
yang bermanfaat untuk pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi. Jadi laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, lalu yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, kemudian ada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Sebelum aku menjelaskan apa itu jenis-jenis laporan keuangan, aku akan memberikan contoh dari worksheet. Seperti pada tabel, terdiri dari kolom nomor rekening, nama rekening, neraca saldo, jurnal penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Ini merupakan bagian dari worksheet atau neraca lajur dari sebuah perusahaan dagang. Oke, langsung saja yang pertama yaitu laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi adalah laporan yang mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Laporan laba rugi menyajikan rincian informasi tentang penghasilan, beban, laba dan rugi perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Lalu, kelompok akun apa saja sih yang terdapat pada laporan laba rugi perusahaan dagang? Nah, berikut adalah kelompoknya. Yang pertama itu ada pendapatan, lalu ada beban operasional, kemudian ada pendapatan di luar operasional, lalu harga pokok penjualan, beban di luar operasional, dan pendapatan komprehensif lainnya. Jadi, penghasilan adalah bentuk arus masuk atau peningkatan aset, penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas ataupun modal. Lalu beban diakui sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk penurunan aset atau arus keluar, atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Lalu ada pendapatan atau pendapatan komprehensif lain, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Other Comprehensive Income atau OCI, adalah total penghasilan dikurangi beban. Kemudian bagian dari laporan laba rugi lainnya itu ada harga pokok penjualan atau HPP. HPP diakui sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. HPP secara sederhana adalah biaya penjualan. Jadi komponennya itu ada persediaan awal barang dagang, yaitu persediaan barang dagang yang tersedia sejak awal periode, lalu ada persediaan akhir barang dagang, yaitu persediaan yang tersedia di akhir periode, kemudian ada pembelian bersih, yaitu jumlah seluruh pembelian barang dagang baik secara tunai maupun kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian dan dikurangi dengan potongan pembelian atau rotor pembelian yang terjadi oleh perusahaan dagang. Lanjut, kita ke laporan perubahan ekuitas. Jadi, laporan perubahan ekuitas akan melaporkan perubahan masing-masing akun ekuitas pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama satu periode. Nah, laporan perubahan atau ekuitas ini diakibatkan oleh adanya pengambilan pribadi, diperolehnya laba, dideritanya kerugian, atau adanya setoran pribadi. Unsur-unsur laporan perubahan modal yaitu modal awal, laba atau rugi, pengambilan pribadi, setoran pribadi, dan modal akhir. Oke, selanjutnya kita ke laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Jadi, neraca disebut sebagai laporan posisi keuangan. Aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik modal atau saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu akan dilaporkan pada laporan neraca. Nah, bentuk-bentuk laporan posisi keuangan itu ada dua, yaitu bentuk rekening atau account form, yaitu pada bentuk ini aktiva dan pasiva akan sejajar, aktiva di sisi kiri dan pasiva di sisi kanan. Kemudian ada bentuk laporan yaitu report form. Pada bentuk ini aktiva dan pasiva disusun ke bawah, aktiva di atas dan pasiva di bawah. Lanjut lagi kita ke laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas akan melaporkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan dagang. Laporan arus kas yang melaporkan arus kas selama periode tertentu akan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasional atau cash flow from operating activities, yaitu bagian pertama akan berisi informasi mengenai aliran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan. Contohnya, kas yang diterima dari pelanggan dan pembayaran sejumlah kas untuk beban dan pembayaran kepada kreditor. Lalu bagian dari laporan arus kas lainnya yaitu ada arus kas dari aktivitas investasi atau cash flow from investing activities. Bagian kedua akan memuat informasi mengenai aliran kas baik masuk maupun keluar yang berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya pembayaran kas untuk pembelian atau penjualan aktiva tetap. Terakhir ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau cash flow from financing activities. Bagian ketiga ini akan menyajikan informasi aliran kas baik masuk maupun keluar
yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan. Contohnya itu kas yang diterima sebagai investasi pemilik atau penarikan kas oleh pemilik. Oke, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.